Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Ya, kita akan belajar lagi di tematik kali ini. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi di subtema yang kedua, yaitu tema pertama, masih tema pertama, subtema kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalian pernah ingat gak waktu dulu kecilnya? Pasti ada yang ingat, ada yang lupa ya. Tapi paling tidak kalian pernah bertanya gak sama mamanya, Mama, dulu waktu aku masih kecil aku bisa berjalan umur berapa ya? Atau Mama, dulu aku bisa belajar ngomong umur berapa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu ada bahasa kerennya loh. Tahu gak bahasa kerennya apa? Nah, mau kita bahas sekarang. Nah, yaitu wawancara. Nah, kita akan membahas tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara atau orang yang menanyakan dengan narasumber. Nah, apa itu narasumber? Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan dari pewawancara. Nah, ada langkah-langkahnya nih nak kalau kita akan melakukan wawancara. Pertama, kita harus membuat daftarnya dulu. Daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini dapat digunakan sebagai panduan saat kita akan melakukan wawancara. Jadi nggak ngasal wawancaranya ya. Nah, kemudian ya, apalagi selain kita membuat daftar pertanyaan, coba gunakan kata tanya yang tepat saat melakukan wawancara. Nah, kata tanya, masih ingat nggak kata tanya yang kita gunakan untuk kita bertanya kepada orang lain? Masih ingat? Yuk kita lihat apa saja nih kata tanya yang digunakan saat wawancara. Nah, ada kata tanya apa? Apa untuk menanyakan suatu hal atau benda. Kemudian siapa? Siapa untuk menanyakan seseorang. Di mana untuk menanyakan lokasi atau tempat. Kemudian mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan sebab peristiwa. Terus kapan? Kapan menanyakan waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu menanyakan keadaan atau proses. Ingat ya, itu pelajaran kelas 2 dulu. Nah, sekarang kita harus mencoba nih wawancara singkat, wawancara sederhana aja tentang masa balita kalian. Narasumbernya siapa? Yaitu ayah, bunda, kakek atau nenek atau saudaramu yang ada di rumah. Ini sebagai tugas kalian di minggu ini, yaitu kalian mewawancarai narasumber yang ada di rumah tentang masa balita kalian. Kemudian dikirim melalui voice note. Nah, kirimnya ke Walas masing-masing ya. Ini tugas untuk minggu ini. Nah, minimal 5 pertanyaan. Lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Oke. Nah, setelah kita ya berwawancara kan secara lisan, bertanya secara lisan wawancara. Kita bisa menulis. Nah, menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Kita saat menulis cerita, ingat gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Kemudian gunakan juga bahasa yang sederhana agar ceritamu ini mudah dipahami oleh diri kita ataupun orang lain. Nah, contohnya nih, ada teks tentang hasil wawancara. Nih,
Aku bernama Udin Wahyudin. Saat berumur 3 tahun, aku pernah diajarkan oleh ayah mengendarai sepeda. Menurut ayah, aku tidak perlu waktu lama untuk belajar mengendarai sepeda. Hingga saat ini, aku masih lancar mengendarai sepeda. Itu contoh dari hasil wawancara siapa? Udin. Udin bertanya kepada ayahnya. Oke. Nah, selain berwawancara ya berupa tulisan, kita bisa menambah kosakata yang kita itu dengan membaca teks. Biar kita tambah pinter nih, kita harus membaca. Nah, membaca ini menambah kosakata kalian biar tambah pinter. Caranya bagaimana? Nah, caranya setiap menemukan kata-kata baru. Kalau kalian udah membaca teks nih, pasti kan ada kata-kata baru yang mungkin kalian pahami, nggak tahu artinya. Kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian setelah kamu mengetahui artinya, kamu coba membuat kalimatnya. Nah, contohnya gini, kan tadi ibu udah bilang ke masa balita tadi, kalian bagaimana ya dulu masa balita kalian. Nah, balita itu kan artinya apa ya? Kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, ternyata artinya bawah 5 tahun. Nah, contohnya kita buat kalimat. Waktu dulu, waktu masa balita, aku sudah bisa naik sepeda waktu umur 3 tahun. Nah, itu contoh-contoh kalimat sederhana yang kita gunakan dengan menggunakan kosakata baru. Oke. Terus kita lanjut nih pembahasan kita mengenai menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Tahukah kalian gambar seri? Gambar seri itu apa? Gambar seri adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Nah, gambar seri ini disajikan lebih dari satu gambar. Jadi ada lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Dan berurutan. Oke. Langkah-langkahnya kalau kita akan menjelaskan gambar seri, pertama kita amati dulu itu gambarnya dengan cermat. Kita amati nih dari beberapa gambar. Oh, yang pertama yang mana dulu kita amati. Kemudian yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketiga, kemudian kita buat kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar tersebut. Yang keempat, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nih, ibu ada contohnya di gambar seri. Gambar apa? Sedang menggosok gigi. Nah, kita lihat. Nah, oh ternyata nomor 1, kalau kita akan menggosok gigi, kita siapin dulu pasta giginya, ditaruh di atas sikat. Kemudian kedua, kita gosok bagian depan. Yang ketiga yaitu digosok secara memutar perlahan-lahan. Terus keempat, menggosok gigi bagian dalam, bagian atas. Kelima, menggosok gigi bagian bawah. Kemudian yang terakhir yaitu kita berkumur-kumur. Oke. Nah, itu ya pembahasan bahasa Indonesia kita, tematik kita kali ini. Nah, jangan lupa ya tugasnya tadi. Oke, ibu tunggu tugasnya. Mungkin dari ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.